Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai analisis of varian, atau yang lebih kita kenal dengan istilah ANOVA. ANOVA hanya memberikan kita kesimpulan apakah perlakuan yang kita berikan memberikan dampak terhadap parameter yang kita amati atau tidak. Hal ini kita lakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar bila dibandingkan dengan F tabel, maka kita tolak hipotesis nol. Jika kita tolak hipotesis nol, artinya perlakuan yang kita berikan memberikan dampak kepada parameter amatan. Untuk menjawab pertanyaan perlakuan mana yang memberikan dampak paling baik kepada parameter amatan, kita membutuhkan suatu pengujian lagi yang lebih dikenal dengan istilah uji lanjut. Tujuan dari suatu penelitian eksperimental adalah mendapatkan jawaban dari suatu fenomena. Dalam hal ini adalah menjawab perlakuan yang diujikan apakah memberikan pengaruh yang sama atau berbeda terhadap parameter amatan. Jika terdapat perbedaan, perlakuan mana yang memberikan hasil terbaik atau hasil yang paling kecil? ANOVA hanya memberikan kesimpulan perlakuan yang diujikan apakah memberikan pengaruh yang sama atau berbeda terhadap parameter amatan. Sedangkan untuk menjawab perlakuan mana yang memberikan hasil terbaik atau hasil yang paling rendah, kita membutuhkan uji lanjut. Uji lanjut sendiri kita bagi menjadi dua kategori besar, yaitu planned comparison atau uji yang terencana dan post hoc test atau uji yang tidak terencana. Planned comparison memberikan power yang lebih besar bila dibandingkan dengan post hoc test. Namun, pemilihan planned comparison tidak berdasarkan hal tersebut. Ada satu keunggulan lain dalam planned comparison, yaitu kita dapat membandingkan antar grup perlakuan. Sebagai contoh, kita mengujikan pengaruh perlakuan nanosilika, nanofosfat, dan NPK organik terhadap parameter amatan. Kita dapat membandingkan antara pengaruh NPK organik dengan pupuk nano, tanpa mempedulikan apakah itu nanofosfat atau nanosilika. Kelemahan menggunakan planned comparison, kita harus memiliki pengetahuan mendetail tentang kelompok yang akan kita bandingkan. Selain itu, planned comparison harus didesain di awal penelitian, tidak dapat dilakukan ketika penelitian telah berjalan. Contoh planned comparison adalah Bonferini test, yaitu digunakan tanpa melihat jumlah perbandingan, dan kontras ortogonal yang harus melihat jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan dalam kontras ortogonal adalah N-1, di mana N adalah jumlah perlakuan. Sebagai contoh, kita memiliki 4 perlakuan, maka jumlah maksimal perbandingan yang dapat dilakukan dengan kontras ortogonal adalah 3 perbandingan. Post hoc test merupakan perbandingan bebas, artinya kita dapat membandingkan setiap perlakuan dengan semua perlakuan yang kita miliki. Contoh post hoc test adalah least significance difference atau lebih dikenal dengan istilah LSD atau dapat juga disebut dengan Fisher, honestly significant difference atau dapat disingkat dengan HSD dan juga dikenal dengan istilah 2K, dan Duncan multiple rank test yang disingkat menjadi DMRT atau dikenal dengan istilah Duncan. Sebelum melangkah lebih lanjut untuk menentukan uji lanjut mana yang akan kita gunakan, maka kita harus mengenal terlebih dahulu tipe error dalam statistika. Dalam statistika, tipe error kita bagi menjadi 2 macam, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Error tipe 1 merupakan penolakan terhadap H0 yang benar, sedangkan error tipe 2 merupakan tidak menolak H0 yang salah. Error tipe 1 sering juga dikenal dengan istilah alfa, sedangkan error tipe 2 kita kenal dengan istilah beta. Seringkali dalam pengujian statistik kita mengenal nilai kesalahan 5%, 1% ataupun 0,1%. Artinya, dalam 100 kali pengujian ada 1 atau 0,1 peluang hasil penelitian yang kita miliki berbeda. Inilah yang dikenal dengan istilah alfa. Dengan kata lain, 1 dikurangi alfa kita kenal juga dengan istilah selang kepercayaan. Bagaimana dengan beta? Beta juga dirumuskan, namun jarang sekali digunakan dalam perhitungan. Lalu, bagaimana hubungan alfa dan beta? Alfa dan beta saling bertolak belakang. Jika kita ingin memperkecil nilai alfa,
maka kita secara otomatis akan memperbesar nilai beta. Dalam pengujian statistik, kita tidak pernah terlepas dari kedua tipe error ini. Oleh karena itu, kita harus memilih nilai kesalahan yang boleh diperbesar. Untuk memahami hal ini, coba perhatikan kasus berikut. Seandainya hipotesis 0 adalah produk pupuk memenuhi harapan pelanggan. Jika hipotesis 0 ditolak, maka produk pupuk ini tidak dapat dijual kepada pelanggan. Padahal seharusnya hipotesis 0 diterima, atau error tipe 1. Menolak menjual produk yang baik diakibatkan faktor error tipe 1 adalah kesalahan yang mahal, namun tidak semahal gagal menolak produk yang sebenarnya buruk dianggap memenuhi spesifikasi pelanggan dan mengirimkannya ke pelanggan. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan dan menodai reputasi perusahaan. Lalu, apa kaitannya antara tipe error dengan uji lanjut? Pemilihan metode uji lanjut harus berdasarkan dua pertimbangan, yaitu kemungkinan memunculkan error tipe 1 dan power yang digunakan atau memunculkan error tipe 2. Urutan uji post hoc berdasarkan nilai terbesar ke yang terkecil dalam memunculkan tipe error 1 adalah LSD, DMRT, dan 2K. Sedangkan berdasarkan power yang digunakan, diurutkan dari yang paling lemah ke paling besar adalah LSD, 2K, dan Duncan. Jadi dapat disimpulkan bahwa LSD hanya dapat dilakukan untuk perlakuan yang sedikit, HSD untuk ulangan yang tidak sama. DMRT ini yang paling baik, selama ulangannya sama. Jadi pemilihan untuk uji lanjut harus melihat kepada penelitian yang dilakukan. Jika kita memiliki ulangan yang tidak sama, saran saya gunakan 2K. Kalau kalian memiliki ulangan yang sama, saran saya menggunakan Duncan. Oleh karena itu, pembahasan kita ke depan hanya membahas mengenai kontras ortogonal sebagai planned comparison, HSD dan DMRT sebagai post hoc test. Hipotesis 0 dalam ANOVA selalu berbentuk rata semua dampak dari perlakuan pada parameter amatan tidak berbeda nyata. Bagaimana jika kita memiliki hipotesis 0 alternatif? Misalkan, rata perlakuan 1 sama dengan rata perlakuan kedua dan ketiga. Inilah yang dimaksud dengan kontras. Ada 3 syarat supaya kontras tidak meningkatkan error tipe 1. Syarat pertama, yaitu perbandingan perlakuan harus dipilih saat mendesain penelitian, bukan setelah mengetahui hasil penelitian. Ingat, kontras termasuk uji lanjut yang terencana, bukan post hoc. Syarat kedua, kontras harus ortogonal. Ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya, karena ini berkaitan dengan koefisien kontras. Syarat terakhir, jumlah perbandingan tidak boleh melebihi nilai dari dB perlakuan. Jika faktor tunggal, maka perbandingan yang diizinkan adalah K-1. Sebagai contoh, kita memiliki 4 perlakuan, maka perbandingan yang diizinkan maksimal 3. Jika 2 faktor tanpa interaksi, maka perbandingan yang diizinkan adalah K-1 dikali dengan M-1. Sebagai contoh, faktor pertama memiliki 3 level, faktor kedua terdiri dari 4 level. Maka perbandingan maksimal yang diizinkan adalah 3-1 dan dikali dengan 4-1. Hasilnya adalah 6. Jadi perbandingan yang diizinkan adalah 6 perbandingan. Hal ini disebabkan karena kita akan membagi jumlah kuadrat perlakuan menjadi jumlah kuadrat setiap kontras. Sebagai catatan tambahan, jika jumlah perbandingan yang digunakan lebih dari syarat yang telah disebutkan sebelumnya, atau perbandingan dibuat setelah melihat hasil, maka harus ada penalti yang diberikan. Penalti tersebut berupa koreksi dengan menggunakan Bonforini correction. Ini tidak akan dijelaskan lebih lanjut dalam perkuliahan ini. Jika kita menggunakan 2 faktor dan terjadi interaksi, maka kita perlu menjadikan perlakuan kita menjadi faktor tunggal. Sebelum kita masuk ke dalam ortogonal kontras, maka lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa itu koefisien kontras. Koefisien kontras merupakan bobot yang kita berikan kepada rata dari suatu perlakuan atau kelompok perlakuan yang akan kita bandingkan. Sebagai contoh, seorang peneliti akan membandingkan antara produktivitas 4 varietas padi, yaitu varietas lokal, varietas unggul nasional 1, varietas unggul nasional 2, dan varietas unggul hasil introduksi.
Hipotesis yang akan diajukan adalah produktivitas varietas lokal berbeda dengan varietas unggul. Produktivitas unggul nasional berbeda dengan varietas unggul hasil introduksi. Dan varietas unggul nasional 1 berbeda dengan varietas unggul nasional 2. Perlu diingat, jumlah hipotesis yang diajukan tidak melebihi dari K-1. Dalam contoh ini ada 4 perlakuan, dikurangi 1, jadi hanya boleh mengajukan 3 hipotesis maksimal. Untuk menjawab hipotesis tersebut, maka kita akan membuat koefisien kontras. Dapat juga dikatakan sebagai pembobot dari masing-masing perlakuan yang akan dibandingkan. Ada 3 syarat untuk koefisien kontras, yaitu jumlah bobot harus 0, sebisa mungkin jangan gunakan angka pecahan, hal ini berkaitan dengan pembulatan, dan terakhir, kalian bisa menggunakan kelipatan. Untuk memudahkannya, mari kita lihat contoh berikut. Ketika kita akan membandingkan varietas lokal dengan varietas unggul, kita lihat. Varietas lokal adalah perlakuan 1, varietas unggul ada terbagi menjadi perlakuan 2, 3, dan 4. Bagaimana caranya supaya jumlah ini menjadi 0? Maka, kita berikan bobot untuk varietas lokal 3, unggul nasional 1, min 1, varietas unggul nasional 2 min 1, dan varietas unggul introduksi min 1. Sehingga ketika ini jumlahkan hasilnya adalah 0. Kalian bisa membalik. Misalkan varietas lokal kita beri minus 3. Unggul nasional 1, 1. Unggul nasional 2, 1. Unggul introduksi 1. Sama saja, hasilnya tetap akan menjadi 0. Untuk membandingkan unggul nasional dan unggul introduksi, kita lihat. Karena varietas lokal tidak kita bandingkan, maka kita beri angka 0. Unggul nasional, karena di sini ada 2, maka kita berikan 1. Dan 1. Unggul introduksi kita berikan nilai minus 2. Ketika dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 0. Ketika kita membandingkan unggul nasional 1 dan unggul nasional 2, di sini akan ada 2 perlakuan yang kita bandingkan, maka varietas lokal kita berikan angka 0, unggul nasional 1 kita berikan angka 1, dan unggul nasional 2 kita berikan angka minus 1. Sedangkan untuk unggul introduksi kita berikan 0. Jadi, 0 adalah perlakuan yang tidak kita bandingkan. Sekali lagi, hindari penggunaan pecahan. Satu lagi yang perlu diperhatikan, konsistensi. Ketika kalian memberikan angka positif di awal, pastikan semua yang di awal adalah positif. Ketika angka negatif yang di awal, maka pastikan semuanya yang di awal adalah angka negatif. Kontras ortogonal dikenal juga dengan kontras non-redundan atau yang tidak mubazir. Tidak ada perbandingan yang sia-sia, sehingga kontras yang digunakan lebih efisien. Perbandingan yang dilakukan harus bebas, artinya perbandingan yang satu tidak memberikan informasi mengenai perbandingan berikutnya. Hal ini akan berkaitan erat dengan koefisien kontras. Untuk mengetahui apakah kontras kita sudah ortogonal atau tidak, kita dapat menghitung nilai dari masing-masing perbandingan dengan rumus jumlah dari koefisien kontras yang dibandingkan. Sebagai contoh, kita lihat hasil koefisien kontras pada slide sebelumnya. Untuk memudahkan, kita tambahkan simbol pembandingnya. Kita bandingkan antara kontras 1 dengan kontras kedua. Kita lihat 3 dikali 0 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah minus 1 dikali minus 2. Hasilnya 0. Perbandingan antara C1 dan C3. 3 dikali 0 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah minus 1 dikali minus 1 ditambah minus 1 dikali 0. Hasilnya 0. Kita bandingkan C2 dan C3. 0 dikali 0, 1 dikali 1 ditambah 1 dikali minus 1 ditambah minus 2 dikali 0. Hasilnya 0. Sebenarnya ada cara yang lebih sederhana untuk menghitung apakah kontras yang kita bandingkan ortogonal atau tidak.
Caranya dengan menjumlahkan semua koefisien kontras pada perlakuan tersebut. Sebagai contoh, 3 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 3. Minus 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1. Minus 1 tambah 1 kurangi 1 hasilnya adalah minus 1. Minus 1 tambah minus 2 tambah 0 hasilnya minus 3. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Maka kita simpulkan bahwa kontras yang kita gunakan ortogonal. Lalu bagaimana contoh kontras yang tidak ortogonal? Sebagai contoh, kita hilangkan C3, kita ganti menjadi C4. Kita akan membandingkan antara unggul nasional 1 dengan unggul introduksi. Maka koefisien kontrasnya, varietas lokal kita abaikan, 0. Varietas unggul nasional 2 kita abaikan. Maka kita memberikan 1 di sini dan minus 1 di sini. Kalau kita lihat, 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah minus 2 kali 1 hasilnya 1. Ini adalah bukti bahwa kontras yang kita gunakan tidak ortogonal. Mengapa ini penting kita lakukan? Ingat, kontras ortogonal mengurangi error tipe 1. Lalu apakah bisa kita menggunakan kontras yang tidak ortogonal? Bisa, tapi ingat, itu akan memperbesar error tipe 1. Perhatikan kedua tabel berikut. Tabel yang di atas merupakan tabel ANOVA, sedangkan yang di bawah adalah tabel ANOVA yang telah ditambahkan hasil analisis kontras ortogonal. Perhatikan beberapa hal berikut. Derajat bebas untuk kontras selalu 1 karena kita membandingkan dua kelompok perlakuan. Berikutnya, lalu jumlah kuadrat kontras bila dijumlahkan hasilnya akan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Sekali lagi, ini khusus untuk kontras yang ortogonal. Perhitungan mendetail bagaimana mendapatkan nilai dari jumlah kuadrat kontras dan lain-lain tidak akan diajarkan secara mendetail di perkuliahan kita. Jika kalian ingin mempelajarinya, silakan gunakan sumber lain. Bagaimana menghitung kontras secara mendetail akan kita pelajari sebagai bagian dari praktikum uji faktor tunggal. Selanjutnya, kita akan masuk ke post hoc test. Ada dua post hoc test yang akan kita bahas, yaitu Tukey dan Duncan. Perbedaan pertama terdapat pada langkah pengujian. Tukey berdasar kepada single step, artinya hanya ada satu hipotesis yang diujikan. Duncan berdasarkan kepada stepwise, artinya uji hanya akan dilanjutkan jika hipotesis sebelumnya dikatakan secara signifikan. Duncan mensyaratkan ulangan harus sama, sedangkan Tukey tidak mensyaratkan hal tersebut. Duncan juga mensyaratkan adanya asumsi nilai varian yang sama antar perlakuan, sedangkan Tukey tidak mensyaratkan hal tersebut. Kalian dapat menggunakan uji Devine seperti yang telah dijelaskan dalam asumsi dasar untuk menguji apakah varian perlakuan yang diujikan dapat diasumsikan sama atau tidak. Lalu bagaimana cara menguji menggunakan Tukey? Cara untuk pengujian Tukey dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menghitung nilai dari Q dengan melihat nilai dari kuadrat tengah galat, DB galat, dan nilai dari Q tabel. Nilai Q tabel didapat dengan melihat tabel student dice atau tabel Q. Dasar perujukan tabel adalah nilai DB galat, jumlah perlakuan, dan nilai selang error atau alfa. Selanjutnya hitung nilai Q menggunakan rumus Q tabel dikalikan dengan akar kuadrat tengah galat yang telah dibagi dengan ulangan. Jika rata telah diurutkan, rata di atas dikurangi dengan rata di bawahnya memiliki nilai absolut yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai Q, maka kita akan mendapatkan perbedaan antara rata perlakuan. Sedangkan jika lebih kecil atau sama dengan, maka tidak terdapat perbedaan antara rata perlakuan yang dibandingkan. Langkah berikutnya adalah mengurutkan rata perlakuan dari nilai terkecil ke terbesar, atau sebaliknya. Langkah terakhir adalah memberikan nilai huruf melalui penentuan selisih antar perlakuan yang dibandingkan, kemudian mencocokkannya dengan kriteria pengujian. Untuk memudahkan pemahaman kita coba dengan contoh seperti di kontras. Perbedaannya, kita menggunakan multiple comparison atau tidak ada pengelompokan dalam perlakuan. Lihat di tabel ANOVA,
kita bisa melihat nilai kuadrat tengah Galat adalah 3,875 dengan dB Galat sama dengan 13. Kemudian, lihat tabel rata. Jumlah pelakuan 4 dengan nilai alfa yang digunakan adalah 0,05. Kemudian kita lihat tabel Q student ties. Jadi kita bisa lihat nilai dB Galat sebagai denominator, 13 ada di angka sini. Kemudian number of group adalah jumlah perlakuan yang kita bandingkan. Di sini ada 4. Kita tarik seperti ini. Kita ketemu angka 4,151. Kemudian kita hitung nilai Q dengan rumus Q sama dengan nilai Q tabel dikalikan dengan akar dari KTG dibagi dengan jumlah ulangan. Sehingga kita memperoleh angka 3,654. Inilah nilai yang akan menjadi pembanding utama. Selanjutnya kita urutkan ratanya dari urutan terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita berikan nilai huruf. Langkah mudah untuk menetapkan huruf adalah dengan menggunakan matriks dari selisih rata. Sebagai contoh, kita buat urutan perlakuan dengan posisi ke sebelah kanan. Unggul nasional 1 dikurangi dengan unggul nasional 1, hasilnya 0. Unggul nasional 1, 11, dikurangi dengan 12, hasilnya 1. 11 dikurangi dengan 16, hasilnya 5. 11 dikurangi 17, hasilnya 6. Perlu diingat, semua adalah angka mutlak. Tidak ada angka negatif. Kemudian, berikutnya kita lakukan juga untuk lokal, unggul nasional 2, dan unggul introduksi. Kita bandingkan nilai selisih rata dengan nilai dari Q. Perlu diingat, jika nilai selisih dari rata lebih kecil dari Q, artinya tidak berbeda nyata. Sedangkan bila lebih besar dari nilai Q, artinya berbeda nyata. Jadi kita kelompokkan mana yang tidak berbeda nyata dan mana yang berbeda nyata. 0 dan 1 masih di bawah nilai Q. 5 di atas nilai Q. Sehingga kita beri garis di sini. 0 dan 1. Tapi tidak sampai di angka 5 dan 6. Berikutnya kita lanjutkan ke lokal. Di lokal hanya nilai 0 saja yang berada di bawah nilai Q. Sedangkan 4 dan 5 di atas nilai Q, sehingga di sini tidak kita berikan garis. Kenapa? Nah, garis yang seharusnya ada di sini sudah include di sini. Kemudian kita lanjut ke unggul nasional, kemudian kita lanjut ke unggul nasional 2. 0 dan 1 di bawah nilai Q, sehingga kita beri garis. Sama, untuk unggul introduksi, ini kita bisa abaikan. Selanjutnya kita berikan huruf. Garis yang sama memiliki huruf yang sama. Garis yang berbeda memiliki huruf yang berbeda. Kebetulan dalam contoh yang kita gunakan, satu perlakuan hanya memiliki satu huruf. Ada kemungkinan satu perlakuan memiliki lebih dari satu huruf. Demikian teknik pengujian post hoc menggunakan 2K. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan pengujian menggunakan Duncan. Dalam melakukan uji lanjut menggunakan Duncan, langkah kerja yang dilakukan hampir sama dengan teknik post hoc menggunakan 2K. Yang membedakan adalah tabel yang dirujuk, jumlah nilai standar dalam perujukan, serta bagaimana memberikan nilai huruf pada perlakuan. Bahkan rumus yang digunakan dalam menghitung nilai juga sama, yaitu nilai tabel dikalikan dengan akar dari kuadrat tengah Galat yang telah dibagi dengan jumlah ulangan. Untuk memudahkan pemahaman, kita gunakan contoh yang sama. Pertama-tama kita hitung nilai DMRT. Sama, nilai kuadrat tengah Galatnya adalah 3,875. dB Galat 13, jumlah perlakuan 4, alfanya 0,05. Kemudian kita lihat tabel Duncan. Di sini yang menjadi pembeda. Degree of freedom atau dB Galat 13 dengan jumlah perlakuan 4. Maka angka yang kita ambil bukan hanya 3,268, tapi 3,003, 3,178, dan 3,268. Seperti ini. Selanjutnya, kita hitung nilai dari DMRT masing-masing. 3,055 dikalikan dengan akar dari 3,875 dibagi 5
hasilnya adalah 2,689. Begitu juga dengan berikutnya, 3,2 dikali dengan akar dari 3,875 dibagi 5, hasilnya 2,817. 3,288 dikali dengan akar dari 3,875 dibagi 5 sama dengan 2,894. Kita tuliskan di sini. Sama, kita urutkan kembali ratanya. Nah, bagaimana kita memberikan nilai huruf? Ini sedikit berbeda. Di Duncan, kita menjumlahkan angka rata dengan nilai dari DMRT. Di sini angka 11, kita tambahkan dengan DMRT yang pertama, yaitu 2,689, atau kita singkat 2,6, sehingga hasilnya 13,6. Perlakuan dengan nomor urut kedua, kita jumlahkan dengan DMRT setelahnya, 2,817. Berikutnya, kita jumlahkan dengan DMRT setelahnya, 2,894, atau kita singkat 2,9. Untuk perlakuan paling bawah tidak perlu kita jumlahkan. Kemudian kita lihat 13,6, artinya sudah berada di atas 12. Ini kita beri garis yang sama. 12 ke angka 14,8. Tapi karena ini di sini ada angka 16, tapi di sini mintanya adalah 14,8, maka tidak perlu kita beri garis. Berikutnya untuk angka 16, angka atasnya adalah 18,9, 17 masih di bawah ini, maka kita beri garis. Selanjutnya kita tentukan hurufnya. Hasilnya terlihat sama antara 2K dengan DMRT, tapi dalam beberapa kasus, hasil dari huruf DMRT dan juga 2K sedikit berbeda. Demikian penjelasan mengenai uji lanjut, baik menggunakan kontras, 2K, ataupun menggunakan DMRT. Jangan lupa mengerjakan tugas di myclass.umy.ac.id/agrik, cari mata kuliah statistika pertanian. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.